Goresan tinta Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun. Pancarkan sinar tanah pertiwi, tumbuhkan kehidupan demokrasi untuk Indonesia. Engkau pengemban amanat bangsa menuju cita-cita bersama, mendorong masa depan yang bahagia bagi Indonesia. Partai Amanat Nasional, tegakkan keadilan bagi semua. Partai Amanat Nasional, ciptakan kehidupan yang sejahtera. Tekad bersama, tegar semua untuk membangun negeri kita. Ayo serempak, maju serempak untuk menggapai cita mulia. Ini dalam rangka juga memperjuangkan keadilan untuk banyak orang yang melakukan pernikahan secara agama sah. Ini demi syariat. Menurut pengacaranya Asep Ruhendi, banding ini salah satu upaya sah dari kliennya untuk menuntut keadilan dalam hukum. Dia juga meyakini kasus ini tidak bisa dijerat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika tidak melakukan banding, Asep Ruhendi khawatir kliennya terancam tidak bisa dilantik sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2014-2019. Itulah harus. Wajib itu hukumnya bikin memori banding. Ini terancam apa Pak kalau tidak banding Pak? Hah? Kan dia sebagai calon terpilih. Dia tidak bisa dilantik, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak bisa dilantik. Karena itulah upaya kami, klaim kami supaya bisa dilantik, kami banding. Jadi belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nanti banding turun saya kasasi. Nah itu, upaya hukum kan. Menurut Asep Ruhendi, kliennya optimis bisa bebas murni dan bisa dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini. Bahkan dirinya siap mengajukan kasasi jika banding ini ditolak oleh majelis hakim. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan. Pertama, mengganggu ketertiban umum di atas trotoar, bongkar itu. Pos polisi di atas trotoar mengganggu ketertiban umum, bergerak untuk sarana jalan kan itu trotoar itu bersihkan. Jadi jangan ngalamin, jangan PKL aja yang dihantam. Nggak lucu kalau PKL aja cuma yang di. Jadi gini lah, yang harus menertibkan itu kan nanti kan timum, Satpol PP, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas, karena ada pos polisi di sana tertib kan. Jangan cuma pilih.
Dengan ketegasan pemerintah tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan aturan, citra dan wibawanya akan terjaga dipandang masyarakat. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan. Hampir 1 bulan LBH Kota Tasikmalaya telah melaporkan persoalan tertahannya sertifikat kios di pasar HPKP 1 oleh pihak perbankan. Namun hingga kini belum ada perkembangan mengenai laporan tersebut sehingga bakal melayangkan laporan ke OJK Pusat di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai agar otoritas jasa keuangan merespon dugaan adanya masalah di salah satu perbankan yang menjadi kreditur pihak pedagang dalam mencicil kios. Kan lagi diusut sama OJK. Nanti hasilnya apa oleh OJK? Apakah ada unsur pidana korupsi, ada kerugian negara? Itu ya makan loh. Nah itu. Nah sekarang sertifikat, tolong kasihkan itu haknya kalau sudah benar. Mungkin bagi dia itu dilema. Dikasihkan salah, akan timbul kerugian negara. Kan gitu. Tidak dikasihkan juga salah karena dia haknya udah lunas. Ketua LBH Asep Ruhendi mendorong para pedagang yang menjadi korban untuk segera membuat laporan resmi dan mengadukan persoalan ini melalui jalur hukum. Akan lapor polisi, merasa dirugikan oleh koperasi, itu haknya. Kata saya juga udah beberapa kali, silakan laporkan. Kalau memang ada orang yang dirugikan, apakah mau melaporkan HPKP, apakah mau melaporkan koperasi, itu haknya. Silahkan. Kalau saya urusannya OJK. Jika ada upaya secara formal untuk menempuh jalur hukum, Asep Ruhendi berharap warga pasar akan mendapat kepastian hukum mengenai hak-hak yang saat ini terabaikan. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan. Merugikan secara melawan hukum, merugikan negara, ada kerugian negara itu korupsi. Itu sudah diatur itu. Karena itulah ini kan statementnya keluarnya dari wakil wali kota nih. Itu seharusnya kejaksaan jeli cepat turun tuh, periksa itu proyek itu tuh. Jangan-jangan proyek yang lain juga sama kayak gitu, hancur tuh. Itu setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, ada kerugian negara, itu korupsi. Wah, umum sepelak. Dikonfirmasi terpisah, Kadis Cipta Karya Yono S. Karsono menuturkan kasus ini merupakan kesalahan pengiriman dari pihak distributor ke pihak rekanan pelaksanaan pembangunan. ...2010 masuk masalah DAK, sampai sekarang kejaksaan belum tuntas. Ada kasus di kepolisian, masalah uang perjalanan dinas, tidak lanjut atau masih dalam penyidikan. Karena itu saya sekarang ke KPK. Semuanya juga saya sampaikan. Kasus-kasus di Kota Tasikmalaya saya sampaikan. Uang negara itu uang rakyat. Ketua LBH bahkan siap menyurati beberapa lembaga penegak hukum di tingkat atas untuk menanyakan beberapa kelanjutan kasus tipikor yang dinilainya masih lambat ditangani. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan. Saya tadinya menilai Ajari ini hebat. Ternyata sekarang penilaian saya tidak begitu hebat. Sudah jelas jadi tersangka. Seharusnya ditahan, dikembangkan. Seharusnya ditahan, dicari kalau ada tersangka baru. PNS-nya 2 orang katanya. Seperti apa yang diceritakan dalam koran. Siapa tahu lebih dari 2 orang. Seharusnya tahan. Jadi rasa keadilan, orang yang sudah mengembalikan uang saja sekarang ditahan. Kenapa dia tidak ditahan? Menurut Asep, penahanan kepada tersangka bisa dilakukan kejaksaan agar pemeriksaan bisa lebih fokus sehingga berpeluang mengorek keterangan data tambahan. Karena Asep berkeyakinan sumber aliran dana tidak berhenti di satu pejabat saja. Iya, saya sudah mengatakan dalam Radar TV bahwa korupsi itu tidak mungkin berdiri sendiri, pasti berjamaah. Itulah korupsi. Nggak mungkin tunggal, tersangkanya tunggal, nggak mungkin itu korupsi. Belum pernah saya menangani kasus korupsi tersangkanya tunggal, pasti berjamaah. Pihak kejaksaan diminta lebih transparan kepada publik mengenai alasan tidak ditahannya tersangka baru tersebut, sehingga publik bisa semakin yakin akan proses hukum yang tengah berlangsung.
Firmansyah, Radar TV melaporkan. Pembinaan kepada lembaga pemasyarakatan, penghuni lembaga pemasyarakatan itu bukan tanggung jawab pusat saja. Sebab yang ada di LP itu, di lembaga pemasyarakatan itu adalah kebanyakan mayoritas penduduk masyarakat Kota Tasik dan Kabupaten. Asep Rohendi menilai upaya memberikan penyuluhan hukum di kota maupun Kabupaten Tasikmalaya sangat berkurang, terutama dalam 1 dekade ini. Kegiatan darkum atau sedar hukum sudah sangat sulit ditemui, padahal pemerintah daerah harus secara intens memberikan penyuluhan kepada publik terkait aturan hukum. Timbul banyak kejahatan itu karena tidak adanya penyuluhan hukum dari pemerintahan kota maupun kabupaten ke tiap-tiap kecamatan. Itu seharusnya kayak perda, undang-undang, segala macam disosialisasikan ke masyarakat. Itu yang jadi masalah. Bukan masalah ada bantuan dana, bukan masalah itu. Itu tidak begitu mencegah. Kayak napi dikasih modal, segala macam. Itu memang bagus. Yang lebih bagus, ada penyuluhan hukum dari pemerintahan kota maupun kabupaten kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diperlukan dalam upaya menekan tindak kriminal, sehingga hal itu berdampak pada kesadaran masyarakat dalam menaati aturan lebih meningkat serta komprehensif. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan. Wacana pembahasan rencana peraturan daerah tentang minuman keras yang dalam beberapa hari mengemuka dari sejumlah tokoh masyarakat mendapat apresiasi pengamat hukum Tasikmalaya Asep Rohendi. Namun Asep menilai pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam menyusun ramperda tersebut, karena menurutnya saat ini undang-undang yang ada pun masih cukup untuk menjerat para pengedar miras. Salah satu contohnya dengan menjerat para pelaku penjual miras oplosan dengan undang-undang kesehatan. Pihak kepolisian bahkan diminta untuk menjerat para penjual miras oplosan dengan pasal yang ada dalam KUHP dan tidak lagi menerapkan dengan sanksi tindak pidana ringan atau sendiri. Tidak dipiring, kalau yang oplosan itu bukan dipiring. Yang ditangkap sama Polres Kota Tasikmalaya sekarang itu bukan dipiring, itu hati-hati itu. Itu jerat dengan undang-undang kesehatan itu. Itu akan membunuh orang. Itu udah ada banyak korban kan? Berarti produk pabrik itu silakan atur oleh Perda, tapi ingat libatkan itu Majelis Ulama Indonesia itu cabang Kota Tasikmalaya, dan kadar alkoholnya yang boleh beredar itu berapa persen, itu sudah ada ketentuan. Jika memang perda miras harus ada, Asep meminta MUI beserta sejumlah tokoh masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembahasan perda tersebut, karena hal ini dinilai penting sebelum jatuh korban jiwa, serta demi membentengi generasi muda dari pengaruh negatif alkohol dan minuman keras. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan. Menjelang akan dikeluarkannya Perwalko tentang pasar modern termasuk minimarket di dalamnya, beberapa kalangan menyarankan Perwalko tersebut segera dibahas agar polemik tersebut tuntas. Semuanya diundang, tokoh pemuda diundang, jangan sampai di lapangan nanti ada benturan. Kayak kemarin saya perhatikan itu nggak untung aja Satpol PP itu cepat mundur itu, tidak melakukan eksekusi kepada minimarket itu. Bisa perang saudara itu. Nah itulah, kita duduk sama-sama masing-masing menahan diri. Saya tidak mau Kota Tasikmalaya ini, kota santri ini ada keributan. Itu mengingat saya. Karena itu segala sesuatu peraturan pemerintah, peraturan wali kota itu cepat sosialisasikan. Masalah minimarket sekarang panggil pengusaha, bikin izin yang benar. Udah, itu beres itu. Baik Pipin maupun Asep sepakat persoalan ini jangan terlalu dipolitisir atau didramatisir agar Kota Tasikmalaya tetap kondusif tanpa harus menunjukkan kekuatan masing-masing dalam menyuarakan pendapatnya. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan.
Sementara itu, pengamat hukum Kota Tasikmalaya yang juga Ketua LBH Tasikmalaya Asep Ruhendi berpendapat, langkah pihak yang akan membawa persoalan toko modern ke ranah hukum dipandang positif. Upaya hukum dinilai lebih cermat untuk mengetahui sah atau tidaknya legalitas mengenai toko modern selama ini. Namun Asep Ruhendi memperingatkan siapapun untuk menahan diri dan tidak melakukan penyegelan atau penutupan secara sepihak. Hukum udah ada di Pengadilan Tata Usaha Negara kan itu. Itu dasarnya di mana dia membuka itu? Kalau dari SIUP, itu yang namanya SIUP itu gratis itu. Tidak dipungut biaya sepeser pun itu bikin SIUP itu. Sekarang udah aja, SIUP itu uji material. Atau PT UN kan aja itu SK-nya. Surat keputusan dari wali kotanya itu, dari kantor perizinannya. Itu. Jadi masyarakat jangan anarkis. Salah kalau masyarakat melakukan penyegelan ke minimarket atau supermarket. Salah. Menurut Asep, tindakan penyegelan atau penutupan yang rencananya akan dilakukan elemen masyarakat ataupun Satpol PP dinilai bisa berpotensi melanggar hukum jika tidak didasari ketetapan hukum dari pengadilan. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan. Tertangkapnya pengedar ganja dengan barang bukti 1 kg serta pesta sabu yang melibatkan 4 warga Kota Tasikmalaya menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Kota Tasikmalaya masih menjadi primadona bagi pemasaran barang haram. Hanya selang 1 pekan, Polres Tasikmalaya Kota mengungkap 2 kasus narkoba dan menambah daftar panjang kasus peredaran barang haram di Kota Santri. Meski demikian, bagi pengamat hukum yang juga praktisi hukum Kota Tasikmalaya Asep Ruhendi mengapresiasi aparat kepolisian atas pengungkapan kasus narkoba di awal tahun 2015 ini. Asep Ruhendi mengingatkan aparat penegak hukum pekerjaan rumah yang menunggu saat ini yaitu kinerja jaksa maupun hakim yang menangani perkara tersebut. Asep menilai tuntutan hukuman maksimal bagi pengedar narkoba cukup pantas dihadiahkan, mengingat satu-satunya jalan memutus mata rantai peredaran narkoba bisa dengan memberikan sanksi yang tegas. Saya perhatikan kepolisian Kota Tasikmalaya itu sudah hebat ya. Cara kerja memberantas macam-macam kejahatan narkoba. Cuma sekarang yang jadi masalah, hasil penyidikan dan penyelidikan itu harus dihargai oleh jaksa. Jaksa menuntut narkoba itu harus maksimal. Jangan malah dihukum ringan, nantinya di pengadilan. Kalau hakim itu kan dalam memutuskannya itu karena lihatnya tuntutan jaksanya. Saya salut sama kepolisian Kota Tasikmalaya. Itu beberapa kali saya perhatikan itu hukumannya selalu ringan. Padahal dia capek-capek itu menangkapnya itu. Bahkan ada satu kasus itu penyidikan dan penyelidikannya untuk menangkap orang narkoba itu tidak semudah nangkap orang biasa-biasa, karena itu jaringan. Kalau sudah ketangkap itu, banarnya terutama harus berat itu. Pengedar itu harus berat. Hal ini penting agar ada efek jera sehingga menjadi pembelajaran bagi siapapun yang mencoba mengedarkan narkoba di Kota Tasikmalaya. Hendra Firmansyah, Radar TV melaporkan. Engkau bagai matahari bangsa, pancarkan sinar tanah pertiwi, tumbuhkan kehidupan demokrasi untuk Indonesia.